saya nanya cutting apa saja berkas yang harus disiapkan supaya saya berkesempatan untuk bisa dapat beasiswa KIP ini. Kenapa kepikiran kuliah? Kenapa pikiran kuliah? Iya, kan kuliah kalau dari cerita orang-orang kan harusnya Ika tahu kalau kuliah itu enggak murah biayanya. Betul sekali. Jadi kenapa kepikiran kuliah? Oleh sebab itu di UIN ini saya sangat bersyukur bisa dapat beasiswa KIP kuliah sehingga sampai saat ini bisa melanjutkan studi saya. Nggak kebayang kalau nggak dapat KIP kuliah, mungkin di semester 2 saya udah keluar dari sini atau saya tidak kebayang lagi. Iya, gitu. betul. Di Gambaran kamu waktu kuliah di MA bagaimana tentang UIN? Gambarannya pasti kan belum pernah ke Mataram Iya, ceritanya. Bener nggak bidik misi itu harus kenal orang dalam dulu? Halo, selamat datang semuanya di terusan program Suara Kampus. Hari ini kita akan berbincang dengan Monica, semester 8. Dia kandidat dari KKP internasional, kemudian pernah menjadi sekretaris dari Formakipsi namanya. Dulu Formakipsi ya namanya? Iya, betul. Sampai sekarang Formakipsi Iya, namanya? masih. Dulu waktu jadi sekretaris di semester berapa? Di semester 5. Semester 5. Ya. Sebenarnya dari semester 4 sih masih jadi wakil, tapi setelah itu jadi sekretaris umumnya. Oh iya, biar tahu konteksnya Formakipsi itu kan Forum Mahasiswa KIP, dan kalau dulu kan disebutnya bidik misi ya. Iya, bidik misi. Bidik misi itu bantuan pendidikan, ya sendirilah kalau artinya. Cuman ini sekretaris umumnya, berarti dia juga penerima manfaat dari bidik misi itu sendiri. Kalau bidik misi itu daftarnya dari semester berapa? Bidik misi itu kalau nggak salah di pemerintahannya sebelum Pak Jokowi, di Pak SBY, namanya bidik misi. Setelah Pak Jokowi diganti namanya jadi KIP kuliah, makanya forumnya diganti jadi Formakipsi. Formakipsi dulu apa namanya? Bidik misi aja. Bidik misi. Iya. Bidik misi itu kan akronim dari bantuan pendidikan mahasiswa berprestasi gitu kan? Iya. Dan diperuntukkan juga untuk orang-orang yang kurang mampu. Yang kurang mampunya itu secara ekonomi ya, bukan secara mental. lebih tepatnya itu yang kurang mampu yang berprestasi. Iya, yang mampu. Ada juga soalnya orang-orang yang kurang mampu dan tidak mau berprestasi. Pertama, kalau Monica saya panggilnya apa? Ika aja. Ika aja. Ika, dulu daftarnya gimana? Proses daftar bidik misi dari awal. Oke, yang pertama itu sebenarnya dari sebelum daftar perkuliahan saya sudah mencari informasi tentang KIP ini tentunya. Di sana saya lihat berkas-berkas apa aja yang dibutuhkan pertama. Saya lihatnya di mana? Di WA, pertama di WA sama Instagram, sama di Google pastinya. Oh, tunggu, Instagram apa? Instagram UIN. Saya kan channelnya ada UIN, jadi semua informasi tentang UIN Mataram, UIN TV saya follow dari awal pas jadi maba. Ini sudah mulai ya? Udah. Oh, oke. Ya, kira belum. Itu soalnya. Oke. Nah, apa? Terus? Jadi saya orangnya kayak penuh dengan tanda tanya. Jadi di setiap pamflet tentang beasiswa itu saya hubungi kontak personnya. Saya tanya yang saya tanyakan itu kakak tingkat namanya Kak Arum. Di sana saya nanya apa saja berkas yang harus disiapkan. Dikirim, jadi komunikasi sama Kak Arum ini. Betul. Saya nanya cutting apa saja berkas yang harus disiapkan supaya saya berkesempatan untuk bisa dapat beasiswa KIP ini. Gitu. Dan Kak Arum ini ngirimin saya berkas-berkas pendaftaran yang tahun sebelumnya. Dan dari berkas pendaftaran yang kemarin itu dan sama juga akhirnya berkasnya yang dipakai pas angkatan saya. Saya siapkan mulai dari legalisir ijazah dan nilai rapat pastinya yang dilihat. Kak Arum ini cewek. Untungnya. Iya, soalnya. Iya. Bukan apa-apa sih, cuman terus dapat info pembukaan pendaftaran itu dari mana? Nah, sebelum itu kita kan mahasiswa fisika dapat masuk grup jurusan. Jadi untuk info pembukaannya masuk lewat akun WA jurusan. Oh, grup itu ya? Iya, di grup untuk pembukaan pendaftarannya. Tapi sebelum itu saya cari tahu informasinya. Oh, jadi begitu ada informasinya, berkasnya Ika udah siap, ya, betul, tinggal dimasukkan. Karena kalau setiap pendaftaran KIP itu terutama itu depan akademik itu padat sampai. Betul, dan deadline-nya juga sangat cepat. Memang gitu, dibuat sangat cepat memang. Cepat-cepat dia dapat. Betul, karena kan ini benar-benar untuk orang-orang yang mau ya bahasanya Ika. Apalagi syarat-syarat dokumennya itu banyak. Jadi orang-orang yang
dengan daya saing rendah itu biasanya nggak suka dengan yang ribet-ribet. Betul. Tapi kalau menurut saya memang bidik misi ini bentuk beasiswa yang paling apa istilahnya, sempurna lah bidik misi. Maksudnya beasiswa-beasiswa lain kan lebih banyak ngupload ke IG-nya daripada dapat pembinaannya. Kalau Ika berarti masih di bidik misi lagi. Kalau penerima manfaat bidik misi ini apa aja yang diterima Ika? Nggak usah disebutkan nominalnya ya, cuma Oke. secara item aja. Benefit yang didapatkan untuk beasiswa KIP ini saya rasa sangat banyak sekali. Yang pertama, UKT dari semester 1 sampai maksimal semester 8 itu ditanggung. Oh, Oke, makanya jadi- Ika ini sengaja dilolosin semester 8. Biar dapat KIP lagi. iya, maksudnya biar maksimalkan pembinaannya. Kan lumayan itu nominalnya. Iya, Oke, iya, betul. Jadi setelah dapat beasiswa UKT dibayarkan, kita juga dapat uang saku 1 kali semester atau 1 kali 6 bulan. Jadi setahun itu 2 kali cair. 2 kali cair. Ya, betul. Yang semester ini udah cair belum? Belum. Belum ya? Infonya sih Maret insya Allah. Maret ya? Iya. Karena ada, di TV juga ada anggota bidik misi. Setiap Oke. pencairan, dia hilang. Padahal kita udah pernah minta, cuman tiba-tiba pas hilang ini anak. Kayak, oh katanya pencairan bidik misi. Begitu udah nggak ada, baru dia datang lagi. Adalah. Dulu tapi itu sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada, alhamdulillah. Seleksinya gimana, Sari? Seleksinya? Untuk seleksinya, menurut pengalaman, pertama administrasi. Administrasi nanti yang Bisa di anu nggak ya? Kira-kira yang Ika inget deh administrasinya apa Oke, aja? yang pertama ini kan namanya beasiswa KIP kuliah. Jadi syarat pertama untuk dapat beasiswa ini harus memiliki kartu KIP kuliah. Oh ya. Sebenarnya salah satu dari 3 kartu. Kalau nggak ada KIP masih bisa KHS. Oh bukan, iya KHS atau nggak PKH. Oke. Oh PKH. PKH. KHS itu apa? Salah sebut KKS, Kartu KKS, Keluarga Kartu Sejahtera. Keluarga Ingat Sejahtera. KHS Ya, ini iya. mahasiswa semester akhir jadi ingat KHS. Iya, iya. Kartu hasil studi, sorry. Ya, sorry. Iya. KIP, KKS atau PKH. PKH, Oke, ya. harus memiliki salah satu dari 3 kartu ini untuk berkesempatan bisa daftar. Karena yang dicari pertama kartu ini. itu yang paling mutlak harus ada itu Iya, ya. tapi saya dengar bisa juga kalau tidak ada di salah satu dari 3 kartu ini bisa ke dinas sosial untuk minta dibuatin kartu KIP atau bisa minta keterangan di sana untuk dibuatkan. Jadi masih ada harapan kok tidak punya salah satu dari 3 kartu ini. Kalau keterangan ini biasanya berapa watt ya? Untuk lolos ya? Keterangan Keterangan dari dinas sosial. dari sosial ya. Itu yang wajib ya. Terus yang Iya. tambahan-tambahannya saya ingat Ika. Yang pertama nilai rapot. Saya dari semester 1, dari kelas 1 sampai kelas 3. Itu dilihat apakah ada peningkatan atau penurunan. Iya. Yang pertama pasti rankingnya dilihat. Nah selain itu juga surat keterangan tidak mampu dari desa. Jadi itu benar-benar menandakan kita tidak mampu gitu dari perangkat desa. Lalu selain itu juga ada dana lokasi. Lokasi ya. Dana lokasi dan masih banyak Karena lagi. disurvei nanti ya Iya, betul. teman-teman. Setiap tahun itu ada surveinya dia memang, dan benar didatengin orang-orangnya. Iya, Ini orang-orang pantas enggak dapat, karena kami juga pernah ikut ya, makanya saya tahu. Jadi ada yang pernah mengajukan, dia bilang rumahnya di mana, tapi ternyata pas didatengin rumah lokasi yang dia tunjukkan dengan denah ini, memang rumahnya maaf ya, apa ya, reot gitu. Dan ditanya di sana, bener ini rumahnya si ini? Enggak, dia bilang. Itu langsung di blacklist ya. Nah, langsung di blacklist yang Langsung di begitu-gitu blacklist, itu. ya. Karena tim ini kan dibagikan kita ke semua kabupaten kota tuh, bayangkan 3 hari. Ais, capeknya kalau udah mulai verifikasi ini. Dan itu sumbernya dari denah yang teman-teman kirim Iya. itu. Kalau Ika dari mana asalnya? Dari Jeruwaru, tepatnya di Desa Wakan, Dusun Pejai. Jadi memang pas dulu waktu Aliyah kan ya? Ya, Alia. Aliyah memang masuknya ke UIN. Ya, rencananya mau masuk ke UIN. Memang paling kuat rencananya masuk ke UIN. Kenapa? Jadi gini ceritanya. Memang mimpi pernah juga terbesit untuk keluar dari Lombok. Tapi orang tua jauh kemarin TKW. dulu. Ya, betul tahu. Enggak, maksudnya Jadi, kamu mau keluar dari Lombok jadi TKW? Oh, bukan. Oh, bukan. Dari Lombok maksudnya lanjutkan S1-nya. Jadi karena orang tua jauh, jadi milih yang dekat aja. Dan cuma daftar di UIN aja. Daftar pertama alhamdulillah lolos, jadi nggak nyoba kampus lain lagi. Ini jalur apa masuk? UMPTKIN. UMPTKIN. Karena di SPAN nggak sempat nyoba, langsung UM dan alhamdulillah lolos. Alhamdulillah lolos di UMPTKIN. Iya, UMPTKIN dan UMPTKIN. jurusan fisika.
Itu tes berarti ya? Ya, Tes tulis ya? tes tulis kemarin online. Iya masih CBT. Cuman kalau bisa daftar di apa ya namanya SPAN itu lebih simpel lagi pendaftarannya. Nggak ada Itu tes ya. jalur kuliah yang paling simpel itu. Kita cuma diam-diam di rumah terus kita terima udah gitu dong. Daripada jalur yang lain kita harus tes sana kemari. Kenapa fisika? Kenapa fisika? Oh belum Oke. Jadi. Kita kembali lagi dulu nih. Kenapa UIN belum kejawab tuh kenapa UIN-nya? Oke, kenapa UIN? Jadi saya backgroundnya dari kecil itu sudah ambil belajar agama dari Iya. MI. Kebetulan saya MI, lalu lanjut MTS, lalu lanjut MA. Saya belum negeri ini ceritanya. Lalu akhirnya memutuskan untuk masuk UIN. UIN kan udah Universitas Islam Negeri Mataram, Betul. sekarang udah unggul kan. Jadi di UIN itu banyak juga alumni dari sekolah saya di MA yang melanjutkan UIN tentang UIN. Jadi banyak informasi yang saya ketahui di sana, cara daftarnya gimana. Jadi yang udah saya tahu ya itu aja yang saya gas untuk daftar gitu. Di UIN. Gambaran kamu waktu kuliah di MA bagaimana tentang UIN? Gambarannya pasti kan belum pernah ke Mataram Iya, belum. ceritanya. Di semester di kelas 1, kelas 2, kelas 3 pernah ke Mataram, tapi belum sempat ke UIN. Gambarannya pikiran saya itu saya lihat di YouTube pertama. Iya, betul. Keren banget. Dari WIN TV pasti ya? Iya, pasti dari WIN TV. Keren banget, ada liftnya gitu kan. Terus gedung-gedungnya juga tinggi, apalagi kan saya nggak pernah jauh dari desa. Jadi melihat kampus atau universitas yang seperti UIN, saya masuk ke sini aja karena bagus. Dan saya lihat juga banyak alumni dari UIN yang saya kenal dan yang menurut saya sudah sukses, baik dari guru maupun jadi dosen. Betul. Di lingkungan desa saya khususnya. Oh itu makanya akhirnya bayangan tentang UIN ini masuk Iya, dengan betul. sangat baik di IKA ya. Kok milih fisika kenapa? Emang dari MA senang fisika? Ya, alhamdulillah sejak MA tepatnya ya, sudah suka fisika, suka latihan soal dan dekat juga sama gurunya. Jadi tetap bimbingan Cowok gurunya? cewek. Oh, cewek. Kurang dekat sama cowok, jadi jaga jarak dikit. Oke. Ya. Kalau ada nggak momen yang membuat Ika, wah, saya cinta banget sama fisika. Ingat nggak momen apa? Momen pas MA ada. Iya, apa itu? Pas MA ada ketika ketika ulangan saya mendapatkan nilai yang cukup memuaskan di antara teman-teman kelas saya. Itu satu momen yang sangat memuaskan dan membuat saya lebih tertarik tentang fisika. Dan pernah juga satu saat yang saya cerita, ada satu tugas yang dikasih sama guru saya dan saya sendiri yang bisa menyelesaikannya. Dan teman-teman saya, karena kita sendiri-sendiri ya, bukan diskusi, banyak yang dihukum karena tidak bisa mengerjakan. Itu ada satu momen kebanggaan sehingga saya memilih untuk lanjut fisika. Materi apa waktu itu kalau boleh tahu? Karena udah berapa tahun ya, udah hampir 4 atau 5 tahun ini, seingat saya masih semester 2 di sana masih listrik kalau nggak salah. Oh. Kalau nggak salah ya, tapi semoga enggak. Yang paling saya ingat kalau materi fisika saya itu ini. Apa sih namanya? Lupa saya. Pokoknya fluida statis dan fluida dinamis. Fluida, ini salah satu contoh Iya, fluida. itu. Iya. Sama termodinamika. Oke. Itu saya masih ingat semua. Cuman basic saya nggak di situ kayaknya. Karena milih jurusan kampus ini menurut saya nih ya, kalau milih jurusan kampus itu kita tuh nggak ngelihat, kalau ini bagi saya pribadi aja, kita nggak ngelihat apakah jurusan ini akan berpotensi menghasilkan pekerjaan di depannya atau enggak. Menurut saya enggak gitu. Apa yang paling saya senangi, Betul. apa yang saya anggap diri saya bisa gampang dikuasai, saya masuk ke jurusan itu biar saya lebih paham dan lebih mendalam pemahamannya. Dan pastinya buat kita nyaman buat belajar. Betul, itu dia. Iya. Jangan sampai kita lihat-lihat nanti tren orang kuliah di mana, jurusan apa, karena trennya bagus dan dianggap 5 tahun ke depan menghasilkan pekerjaan yang baik, terus kita masuk dan ternyata masuk sana kita stres dan nggak nyambung. Jangan sampai. Iya, jadi Ika juga bagus pemilihan jurusannya fisika dengan latar belakang memang menyukai. Tapi tadi bilang kelas 1, kelas 2 MA nggak pernah ke Mataram. Iya betul, karena jauh dari Mataram juga di desa pelosok. Ini Jeruwaru di wilayah selatan. Iya. Dan pertama kali menginjakkan kaki di Mataram itu ikut lomba. Pertama kali? Iya, pertama kali ikut lomba. Serius? Iya, di Unram. Enggak, maksud saya kan Mataram kita nggak beda Iya. laut kan? Betul. Tapi kan punya anak desa, jadi terus mondok, nggak pernah keluar dari pondok. Oh, Kalau dulu libur, pondok, ya ya. betul, mondok di MA. Jadi ketika libur cuma di sekitar rumah. Bisa ada kesempatan di Mataram itu ada lomba. Lomba? Iya. Itu di MA? Iya betul. Lomba? Kalau ini saya jurusan IPA, tapi saya join lomba debat di Iya. Unram.
Iya kelihatan sih jago debat nih. Ini cuma karena temanya talkshow aja ini. Kalau temanya debat habis kita. Juara? Nggak lolos tapi 10 Lombok kemarin hampir lolos 10 besar. Alhamdulillah. Artinya momen pertama kali masuk ke Mataram itu gimana ya? Mataram ini bukan kota yang besar-besar banget, tapi kenapa Ika sampai enggak pernah sekali ke Mataram gitu loh? Pertama karena Kan dari lahir kan kayaknya. Iya, Ini dari maaf lahir. nih saya potong nih, dari lahir, Iya. kemudian MI, MTS, MA. Kan tuh panjang tentang waktunya tuh. Masa sesekali gitu. yang pertama kita bahas latar belakang dulu keluarga. Iya, sorry. Jadi untuk wilayah desa yang pelosok, untuk sampai ke Mataram ada kepikiran buat ke Mataram itu nggak pernah ada waktu MTS. Sehingga waktu MA baru ada kepikiran untuk keluar dari wilayah Jeruaru, maksudnya eksplor dunia luar kayak di Mataram gitu. Jadi waktu kecil itu emang belum ada kepikiran Mataram itu seperti apa. Tahu pun Mataram pas udah lumayan besar gitu, karena belum tahu informasi dan keterbatasan media. HP nggak ada dulu kan kita Iya, nggak betul, pegang. betul. Jadi kita nggak tahu, nggak tertarik juga buat ke Mataram. Oh jadi triggernya itu ya media berarti. betul, iya. Jadi kalau misalnya Ika nggak pegang HP sampai MA itu mungkin nggak bakalan mau ke Mataram juga ya. Nggak juga sih sebenarnya kalau nggak pegang HP kan ada teman juga kan Iya, udah yang mulai bercerita. iya. Udah mulai besar juga udah cari informasi buat masa depan gitu. Ika MTS mondok, Enggak, MA aja. MA aja mondoknya. betul. Nah di MTS ini maksudnya keluarga atau orang tua atau teman-teman dekat nggak pernah, ayo kita ke Mataram, kita Nggak pernah ada. nggak pernah. Iya, karena orang tua juga kalau bapak dari sejak MTS sudah TKW. Oh TKI kalau laki-laki ya. Tuh. Jadi ya tinggal sama ibu juga setelah beberapa tahun nyusul bapak. Jadi tinggal sama nenek gitu. Udah jadi cerita ini curhat. Anda tinggal sama nenek dari umur berapa jadinya? Dari mau masuk MTS. Dari masa ke Iya. MTS tinggal sama nenek. Berapa orang kok adik kakak? Yang kandung 3, ada satu lagi 4 jadinya. Nggak usah diterusin kalau Iya, nanti nggak udah diteruskan kandung nanti. itu. Bapak ibu masih di Sekarang udah pulang. Alhamdulillah. udah berapa lama pulang? Pulang ini pas awal masuk kuliah. Ibu pulang pas mau lulus kelas 3. Jadi ibu yang ngantar ke sini ke Mataram. 6 tahun berarti itu kurang lebih nggak ketemu ibu Iya, betul. bapak ya. Si tinggal sama nenek. Kenapa kepikiran kuliah? Kenapa pikiran kuliah? Iya. Kan kuliah kalau dari cerita orang-orang kan harusnya Ika tahu kalau kuliah itu enggak murah biaya. Betul sekali. Jadi kenapa kepikiran kuliah? Pertama itu saya melihat di lingkungan saya itu banyak sekali orang yang nikah dini. Iya. Nah, iya. contohnya juga di keluarga saya, adik saya duluan nikah dini, kayak gitu. Oh adiknya Ika. Iya, betul. Adik saya, dan oleh sebab itu karena dari kecil saya sebagai anak pertama di adik kandung saya menjadikan mental saya bisa dikatakan sekuat baja. Adik saya duluan nikah karena masalah keluarga gitu kan. Jadi yang membuat saya memiliki cita-cita yang sangat tinggi untuk terus melanjutkan kuliah. Oleh sebab itu di UIN ini saya sangat bersyukur bisa dapat beasiswa KIP kuliah sehingga sampai saat ini bisa melanjutkan studi saya. Nggak kebayang kalau nggak dapat KIP kuliah, mungkin di semester 2 saya udah keluar dari sini atau saya tidak kebayang lagi. Iya gitu. betul sih. Iya. Tanpa mengganggu, bukan mengganggu bahasanya. Tanpa meminta ke orang Iya tua. tanpa meminta ke orang tua karena banyak teman-teman kita yang kuliah dan merasa menjadi beban karena harus meminta. Enggak, itu bukan beban bro. Orang tua itu justru gimana ya ngomongnya? Nyawanya dia kasih untuk kalian. Tanggung jawab juga. Dia juga Iya. dia akan kasih. Tapi kasusnya memang beda-beda kayak Ika, alhamdulillah dia dapat beasiswa bidik Iya. misi. Dan menurut saya kayak gimana ya perumpamannya kayak kita gini ya. Misalnya Allah suruh kita sholat. Iya. Misalnya Allah suruh kita sholat. Sholat kalian manusia dia bilang. Dan Allah memberikan perintah dibarengi dengan fasilitas. Dikasih kita tangan, dikasih kita kaki, dikasih kita kepala buat berpikir dan lain sebagainya. Secara general kita bahasnya. Dan kemudian hal lain yang diwajibkan kepada kita adalah belajar. Nah, salah satu bentuk belajar kita itu adalah ya ini untuk Kuliah. ilmu kuliah. Kuliah untuk ilmu. Dan Ika itu contohnya
bagaimana Allah memberikan fasilitas buat Ika yang mau melanjutkan Alhamdulillah. Baik. pendidikan karena lillahi ta'ala dan ingin menjadi orang yang lebih baik, dikasih fasilitas KIP itu. Alhamdulillah. Terima kasih untuk pemerintahan Ya, yang alhamdulillah sudah ya. memfasilitasi kita. Alhamdulillah. Ya gitu, kalau kita pandai-pandai bersyukur, kita selalu menemukan celah untuk kita, satu hal yang bisa kita syukuri itu selalu ada. Kita kembali ke masalah KIP-nya. Ika di fisika jadi HPS. Iya, jadi MPS dulu. Sekarang udah DMIS. Iya, di KIP jadi pengurus. Dan sekarang ngajar. Iya, alhamdulillah ngajar. Sekarang ngajar. Les private lebih tepatnya. Iya. Les private ya? Iya. Berapa orang? Sekarang udah menerima 5 murid. 5 murid. Itu sorry ya. Dalam ini lembaga atau Ika sendiri? Lembaga. Oh, lembaga. Apa lembaganya? Boleh disebut Boleh. Ruang Bunda Smart. Orang Bunda Iya. Smart. Itu di mana kantornya? Posisinya pas di depan WIN nih. Di sebelah ini, depan ini masuk ke, mohon maaf saya lupa jalannya. Iya, iya, Pokoknya iya. di depan WIN. Yang perumahan? Iya, perumahan. Perumahan. Itu yang kelola emang teman-teman fisika atau Bukan. gabungan atau orang? Bukan, ini awalnya saya tidak kenal siapa yang kelola. Tapi sekarang udah kenal, ini sepasang suami istri yang ngelolanya. Saya juga baru tahun kemarin join. Direkrutnya karena dilihat jago apa? Kita daftar dulu caranya. daftar. Pertama kan kita lihat di Instagram, ada muncul di Instagram, terus pernah juga lihat brosurnya ditempel di Mading Fisika. Wah, rekrutmen guru ini ada matematika, bahasa Inggris, fisika gitu. Ada Yaudah. tesnya berarti ya? Iya betul. Dan Dan bisa karena saya daftar mau semester 7 kan, mumpung mata kuliah juga sedikit, jadi saya daftar saja. Gitu. Mengisi kekosongan dan ya cari cuan juga, pastinya. Karena kalau mengandalkan beasiswa ini cairnya sekali 1 6 bulan itu. Dan itu pun kalau cair hilang dari teman-teman ya, tiba-tiba menghilang dari teman-teman. Itu ada. Iya, contohnya di sudah WTV. ada ya. Dan alhamdulillah bisa dimanfaatkan dengan baik. Mungkin akan banyak pertanyaan orang-orang yang bertanya apakah ini untuk anu aja ya, untuk hooknya thumbnail. Benar nggak bidik misi itu harus kenal orang dalam dulu? Tidak benar. Saya sangat setuju tidak benar. Enggak benar teman-teman. Udah lah, itu hook kita kerap. Di mana ngajar? Sekarang untuk Berarti dari rumah ke rumah kan? Iya betul, rumah ke rumah. Di wilayah Mataram. Iya, ada di belakang UIN, ada juga di Jalan Lingkar. Yang ini berarti yang les privat ini kan berarti SMP, Ya, SD. SMA, Ada SD juga. SD udah ada fisikanya. SD saya ngajar matematika Matematika sama dasar. English. English juga. Oh iya. Ini pemerintah, bukti pemerintah tepat sasaran memberikan. Alhamdulillah kita manfaatkan memberikan, sebaik-baiknya. Iya, beasiswanya. Kalau Bapak udah pulang dari sana? Dari Malaysia. Iya. Sudah. Oh, semua dua-duanya udah pulang. Banyak tanahnya Ika di desa berarti ya? Alhamdulillah lumayan. Nggak terlalu. Ada nggak tempat-tempat bagus di desanya yang bisa kita datangin? Untuk wisata. Iya. Untuk wisata di daerah saya itu ada Pantai Kura-Kura. Pantai Pantai Kura-Kura, Pink ya. banyak, Pantai Surga. Yang sekarang lagi viral itu Pantai Batu Dagong. Namanya. Batu Dagong. Di wilayah selatan. Kro, Batu Dagong. Nanti kita searching. Kita ini rencananya mau cari tempat-tempat kayak gitu aja, tapi melibatkan teman-teman mahasiswa atau alumni gitu, biar konteks UIN-nya tetap dapat. Besok pagi kan kita mau ke Tempos, karena ada alumni kita, bukan alumni sih, mahasiswa sini yang asli Tempos dan dia pengusaha ini, kelepon. Tapi dia enggak pakai gula isinya. Apa isinya? Yang di sana itu apa isi keleponnya? Kelapa. Bukan. Pisang. Telepon isi pisang. Oli kalau dasar oli. Langsung mati deh kita kalau makan itu. Ika, terima kasih sudah menyempatkan waktunya di sini. Semoga apa ya? Terima kasih Ika. Siap. Assalamualaikum semuanya.